Hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibn Busar, berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Berbahagialah orang yang melihat orang yang pernah melihatku. Juga berbahagialah orang yang melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Berbahagialah mereka dengan mendapatkan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad hasan. Ini Gus, ini kan yang pernah disampaikan, apabila ada orang alim tapi tidak mengikuti Rasulullah, atau mungkin yang pernah guru sampaikan, orang alim hanya balutannya yang alim, tapi mereka mengaku pernah bertemu dengan orang yang bertemu dengan atau bermimpi bertemu Rasulullah. Ini bagaimana dengan hadis tersebut, Gus? Beruntung tuba qaumi, mereka nggak pernah ketemu, mereka nggak pernah mimpi sama Rasulullah, tapi cintanya kepada Rasulullah melebihi orang yang mimpi Rasulullah. Bagaimana? Kamu nggak pernah ketemu, kamu nggak bermimpi, tapi rindumu melebihi daripada orang-orang yang sudah ketemu Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sama. Kalau mereka dalam rombongan orang-orang yang selalu bermimpi ketemu Rasulullah, ya dia masuk rombongan orang-orang yang dapat pahala ketemu Rasulullah. Begitu saja, nggak usah mikir banyak-banyak. Jadi nggak usah terlalu tegang harus mimpi Rasulullah bagaimana. Paham sudah? Segala yang memaksakan akan merusak instrumen, akan merusak akal, merusak hati, merusak iman, merusak rezeki. Paham sudah? Jangan memaksakan diri. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, seandainya bukan karena tiga hal, Apa? Seandainya bukan karena tiga hal, tentulah aku tidak betah tinggal di dunia. Yang pertama, seandainya bukan karena mengerahkan pasukan dan menyiapkan tentara di jalan Allah. Yang kedua, seandainya bukan karena bangun untuk beribadah di malam hari. Dan yang ketiga, seandainya bukan karena bergaul dengan orang-orang yang selalu berkata baik, sebagaimana kurma yang aromanya selalu semerbak. Ini Gus, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada tiga hal yang membuat betah tinggal di dunia. Yang jadi masalah di sini, yang pertama, karena mengerahkan pasukan dan menyiapkan tentara jalan Allah. Ini di zaman sekarang yang mana sudah disampaikan oleh guru bahwa akhir zaman ini bagaimanakah menyiapkan tentara jalan Allah tersebut? Melawan hawa nafsu. Itu kan sebelum perang Badar.
Tidak ada musuh melebihi dari perang Badar. Kalau kuat memerangi hawa nafsumu, maka sudah jelaslah semakin rajin kamu ibadat. Satu. Yang kedua, karena bangun untuk beribadah di malam hari. kalau sudah ijtihad, istirahat itu tahajud. Orang sudah gemar sholat malam, berarti kan sudah mengalahkan, menundukkan hawa nafsu. Pasti dia akan gemar sholat malam, dia akan menangis tengah malam, dia akan rindu sama Allah, rindu sama Rasulullah, meletakkan semua apa yang ada pada dirinya. Ini enggak lebih kuat keinginannya pada Tuhannya daripada keinginan Tuhannya kepadanya. Renungkan, keinginan kamu pada Tuhanmu lebih kuat atau keinginan Tuhanmu pada dirimu lebih kuat? Selama hal itu dilakukan, maka sholatmu, ibadahmu tetap tercatat sebagai hawa nafsu. Karena kamu memaksa kehendak, bukan Allah yang memaksa kehendak, tapi kamu yang memaksa kehendak. Maka gugurlah setiap rakaat amalan, karena menuruti kehendak. Karena hakikat orang bisa ibadah, bisa zikir, bisa lembut, itu kan rahmat Allah, bukan dari kehendak. Latihannya puluhan tahun untuk menghancurkan kehendak itu. Puluhan tahun. Diri kita tidak bisa membaca, tapi orang lain bisa membaca. Kamu lebih kuat kehendakmu atau lebih kuat dikehendaki oleh Tuhanmu? Jadi bisa dibaca. Yang jelas lebih kuat kehendakmu daripada kehendak Tuhanmu. Itu jawabannya. Yang ketiga, karena banyak orang-orang bergaul seperti kurma tadi. Kalau bergaulnya itu semua bagus, indah, selalu mengingatkan agama, selalu menasihati agama, selain kerjasama dengan agama, komunitasnya ini selalu dalam agama, indah, bukan menghilang, bukan lenyap dalam pandangan. Itu adalah salah satu munafik. Di zaman Rasulullah sudah banyak. Ketika sangat repot, dia hilang, gak muncul. Begitu nanti sudah sepi, muncul lagi. Kalau gak ada kegiatan muncul, gak ada kegiatan hilang. Itu orang munafik, hati-hati. Jadi yang ngaji itu nanti banyak sekali yang masuk neraka. Maka saya ingatkan, lebih baik gak usah ngaji. Daripada masuk neraka, tahu kok orang masuk neraka sama tidak itu tahu. Tahu. Cuman karena hawa nafsu merasa amalnya diterima, ibadahnya diterima, ngajinya diterima, GR. Padahal
diterima. Lanjut.